Halo teman-teman, bertemu lagi sama saya Arsal Fadila di Programming Nusantara. Di video kali ini, kita akan lanjutin belajar tentang Django-nya lagi ya. Oke, BTW, di video sebelumnya kita telah membahas apa itu Django ya, download dan install Django seperti apa, cara membuat project Django dan menjalankannya bagaimana. Kalian tinggal klik video yang ada di atas atau bisa klik video yang ada di deskripsi atau cari di channel Programming Nusantara ini ya. Oke, sekarang kita akan bahas di pertemuan kedua itu ada 2 poin ya. Yang pertama, create app e-commerce, kita akan beri nama e-com ya. Dan yang kedua, kita akan menuliskan view ya. Bang, bentar bang. Tadi kan kemarin ya atau di video sebelumnya itu udah membuat project. Sekarang kok harus buat aplikasi, app gitu. Nah, ada perbedaan antara project dan app ya. Jadi project itu sudah include setting ya. Jadi beberapa aplikasi bisa berjalan di satu project yang sama gitu ya. Sedangkan aplikasi bisa berada di banyak project, hanya saja untuk mengintegrasikan aplikasi satu dan aplikasi lainnya itu membutuhkan settingan ya. Nah, makanya app ada di dalam project, tapi project memiliki app. Kayak gitu ya. Yang kedua sekarang, view itu apa? Ya, view itu adalah kayak kalian tampil apa? Nah, ini nih ya. Kalian melihat slideshow saya ya. Itu adalah view-nya ya. Apa yang akan diberikan kepada user itu view ya. Sedangkan yang dibaliknya itu adalah ya logiknya kayak gitu ya. Jadi view ini yang akan nantinya diakses oleh user, yang akan ketahuan, oh ini loh HTML-nya gitu ya. Oh ini loh kerangkanya. Kayak gitu ya. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Bagaimana ya? Kita langsung menuju ke Visual Studio Code. Oke, kita sudah masuk ke directory My E-commerce yang video sebelumnya kita sudah buat ya. Jadi makanya kenapa saya menekankan untuk menonton dulu video sebelumnya, karena ini ada kaitannya ya. Oke, kita tes dulu ya sebelum kita melakukan create app-nya, kita akan tes dulu Django-nya masih jalan atau belum ya. Oke, kita pastikan kita berada di directory yang benar ya, dengan My E-commerce di mana file manage ini berada ya. Jadi ini nih, manage ini yang akan menjadi pembeda ya tadi antara project sama aplikasi gitu. Ya, kita akan lihat, oh berarti sudah ya. Sudah ada ya. Oke, kita akan menuju browser terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Masih jalan ya. The install worked successful and congratulations. Nah, sekarang kita akan membuat app-nya bagaimana. Kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, di Visual Studio Code ya, kita break aja dengan cara Ctrl C ya. Nah, kita tekan CLS. Oh, ini agak diperbesar ya. Oke, kayak gini ya. Oke, di sini kita akan buat app ya. Dengan cara ketikan Python manage.py. Bang, kenapa sih Python manage.py harus disertakan terus di di Django ini? Karena ya manage.py itu yang akan mengatur jalannya framework ini kayak gitu. Coba kalian hapus manage.py-nya, pasti tidak akan jalan ya. Kayak gitu. Ya, terus apa? Start app ya. Start app, nama app-nya apa? Tadi ya, e-com. Oke, tinggal klikkan enter dan berhasil ya. E-com sudah dibuatkan dengan migrations, folder migration ada di dalamnya, dan file-file ini yang akan disertakan ya mengikuti kerangka yang telah diberikan seperti itu ya. Nah, yang perlu kita tahu bahwa app ini sudah dibuatkan ya. Berarti kita telah berhasil di poin pertama. Yang poin kedua, kita akan membuat view-nya bagaimana. Di sini ada view ya. Di sini ada view pasti kosong, pasti kosong. Kita di sini harus menuliskan ya fungsi, oke. Fungsi dengan parameter request, di mana kita akan mereturnkan terlebih dahulu HTTP response aja.
Nah, di mana HTTP respon berada ya? Kita harus panggil dulu nih ya di library Django ya, di HTTP-nya ya. Importnya HTTP response. Oke, ini ya. Kita parsingkan apa? Ya, returnkan gitu kan HTTP responnya. Mau apa? Ya hello world kan, sesuai dengan janji yang tadi gitu kan, hello world. Nah, kayak gitu ya. Oke. Di Pius udah cukup segini juga udah cukup ya. Tinggal kita buat file baru ya, bernama URLs ya. URLs gitu kan. .py jangan lupa karena ini Python gitu kan. Nah, di sini kita apa sih yang perlu kita lakukan di sini? Nah, di sini kita harus melakukan pemanggilan juga ya. Django ya, from Django URL dan importnya pet gitu loh ya. Terus kita ngapain di sini? Kita bikin variabel namanya URL patterns ya. Di mana di sini kita harus apa namanya ya? Melakukan patternisasi lagi ya. Pemanggilan pet ya, di mana view ini akan kita parsingkan melewati di sini ya, view ini dev index kita akan panggil di sini dengan cara apa? From titik ya, import view gitu loh ya. Di sini kita bisa sekarang views.index ya. Nah, kita beri nama ini index ya, seperti itu pemirsa. Nah, oke. Sekarang setelah kita setting di e-com, kita setting di my e-commerce. Nah, ini adalah projectnya, settingan projectnya ya. Kita pergi ke URL sama ya. Nah, di sini kita tambahkan pet ya. Pet, di mana petnya mau apa? Ya e-com misal ya. Ini bebas sih sebenarnya, ini cuman routing ya, routingnya kayak gini. Kalian bisa masuk ke e-com nantinya gitu kan. Kalau nanti bisa masuk ke admin. Nah, ini adalah default ya. Default dari Django-nya dibuatin seperti itu. Oke. Yang perlu kita lakukan adalah include ya. Kenapa include? Nah, include ini akan memanggil ya, memanggil yang tadi ya, file URL tadi. Di mana file URL tadi? Yaitu di e-com ya. Di e-com gitu kan. E-com apa? URLs kan? URLs.py gitu loh ya. Oke, sorry ya guys. Ini sebenarnya bukan slash tapi titik ya. Itu hanya itu saja sih sebenarnya errornya ya. Oke, kita run server lagi. Oke, e-commerce-nya sudah jalan ya. Sekarang jangan ketikan yang ini ya. Jangan ketikan apa? Jangan pasti ini saja, tapi harus dibarengi dengan e-com ya, slash e-com. Jadi seperti apa? Kita masuk dulu ke Chrome ya, biar enak. Nah, lihat. Sekarang sudah berhasil ya. Di sini, di pad-nya, kalian harus mengetikkan e-com ya. Jangan di gini ya, jangan kayak gini. Kalau kayak gini kalian akan menghasilkan error. Tapi harus ditambahkan dengan page e-com. Yang mana e-com ini didapatkan yang tadi di URL my e-commerce gitu kan, bukan di e-com ya. Ini adalah coba kalian ganti yang tadi e-com ya, ganti menjadi misal home atau apapun ya, string ya. Itu bisa ya, tinggal kalian panggil sesuai dengan yang tadi, yang di URL tadi, dan itu akan jalan seperti ini ya. Ini hello world yang tadi kita returnkan di HTTP response seperti itu ya. Jadi kita telah menuntaskan gitu kan pertemuan kedua kita kali ini ya. Any question? Ya, drop in comment and thank you. Happy coding. Salam. Saya Sapadilla. Salam programming Nusantara. Salam programmer. See you later.